Mahasiswi itu disiksa selama 3 hari 3 malam penuh. Akhirnya dia melompat dari gedung tinggi. Saat ibunya mendengar kabar buruk itu, dia tidak memilih melapor ke polisi. Malah diam-diam menerima uang tutup mulut $1 juta dari pelaku. Para tetangga pun langsung mengecam bahwa dia tidak pantas menjadi seorang ibu. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Malah setiap hari ikut kelas yoga untuk melatih tubuh. Sampai penampilan dan bentuk tubuhnya kembali seperti saat muda. Barulah dia pergi melamar kerja sebagai pengasuh di rumah keluarga konglomerat. Semua karena pelaku yang membuat putrinya bunuh diri adalah putri keluarga konglomerat itu sendiri. Kemudian dia bekerja dengan serius di samping sang putri selama 5 bulan. Sampai akhirnya menjadi pengasuh kepercayaannya. Suatu hari sang putri bertanya kenapa dia mau bekerja sebagai pengasuh. Saat mendengar bahwa setiap kali melihat sang putri dia selalu teringat putrinya. Sang putri sangat puas dengan jawabannya. Lalu mengeluarkan setumpuk uang dan melemparkannya ke udara. Melihat itu wanita itu langsung membungkuk memungutnya. Namun dia berkata dengan penuh kerendahan, uangnya jatuh. Melihat sikapnya yang patuh sang putri pun sangat senang, tanpa tahu bahwa wanita itu sangat membencinya. Ternyata wanita itu adalah CEO dari perusahaan publik. Dia punya karir yang sukses dan seorang putri yang manis dan pengertian. Tapi saat dia menjemput putrinya di sekolah, dia terkejut melihat putrinya melompat bunuh diri dari atap sekolah. Dari pesan terakhir di ponsel sang putri, dia tahu bahwa anaknya bunuh diri karena lama dibully oleh sang putri konglomerat. Dalam pesan itu, putrinya meminta dia untuk tidak balas dendam, karena mereka tidak sanggup melawan keluarga itu. Tanpa diketahui putrinya, ibunya adalah ratu bisnis sejati. Menghadapi kematian tragis putrinya, dia ingin sang putri membayar 10 kali lipat. Dia pun langsung melepas semua kemewahannya dan pergi ke rumah sang putri untuk menjadi pengasuh rendahan. Segera sasarannya berpindah ke ayah sang putri yang merupakan sang konglomerat. Karena pria itu punya kekayaan ratusan miliar, sudah menjanda di usia paruh baya, dan merupakan pemilik sejati rumah itu. Menurut wanita itu, selama ayahnya disakiti, sang putri pasti akan hancur total. Namun dia tahu, malam pertama dibawa pulang oleh sang putri, dia sengaja terpeleset di tangga dan jatuh ke pelukan sang konglomerat. Melihat wajahnya, sang konglomerat langsung menunjukkan ekspresi menyesal. Namun wanita itu segera melarikan diri dari pelukannya. Pemandangan itu langsung menarik perhatian sang konglomerat. Wanita asing di samping mereka langsung memaki wanita itu. Ternyata wanita yang memarahinya adalah selebgram dengan jutaan pengikut. Karena dia ingin menjadi ibu tiri sang putri, dia pun membawa hadiah untuk menyenangkan sang putri. Namun malah dihina di tempat. Katanya dia tidak akan tahan hidup sebulan pun. Melihat itu, wanita itu makin yakin bahwa ayah dan anak ini bukan orang baik. Beberapa hari kemudian, wanita itu diam-diam mendengar percakapan telepon sang putri. Ternyata ada gadis lain lagi yang dia bully. Awalnya gadis itu mau menuntut, tapi dia menyuruh 3 pria untuk memukulinya. Akhirnya si gadis terpaksa mencabut tuntutan. Setelah itu sang putri tertawa puas dan berkata, dia punya banyak cara untuk mengatasi orang miskin. Mendengar itu, wanita itu teringat pada putrinya yang sudah meninggal. Dulu anaknya juga seperti itu jadi korban. Tangan wanita itu langsung mengepal. Sang putri merasa sakit lalu menegur karena tangannya terlalu kuat mencengkeram. Wanita itu langsung berlutut dan meminta maaf. Melihat sikap rendah dirinya, sang putri pun senang, tanpa tahu bahwa dia akan segera membayar mahal atas perbuatannya. Untuk mendapat lebih banyak informasi soal sang konglomerat, wanita itu mulai bertanya ke para pembantu rumah. Saat tahu bahwa sang konglomerat akan berenang jam 11 malam, dia langsung mencampur obat pencahar ke dalam teh, lalu menyerahkannya ke pembantu yang bertugas malam itu, sambil bilang kalau ada apa-apa bisa cari dia. Setelah melihat teh itu diminum, dia kembali ke kamarnya dan menghapus semua bintik di wajahnya. Tak lama kemudian, pembantu itu pura-pura sakit perut dan menyuruh wanita itu mengantar buah ke kolam renang. Wanita itu pun mengikuti rencana.